Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Bagus Prayoga. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin dari kampus Universitas Pamulang, Kampus Serang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang material teknik, yaitu dasar-dasar proses pembekuan. Sebelumnya, buat penonton atau teman-teman yang belum tahu apa itu material teknik, jadi material teknik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang material yang digunakan untuk menciptakan sebuah benda yang digunakan untuk perancangan di berbagai bidang ilmu dan teknik, serta mempelajari sifat bahan dan kegunaannya. Sedangkan istilah material dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa tertentu. Setelah ini kita akan fokus kepada materi, yaitu dasar-dasar proses pendinginan. Sebelumnya, mohon maaf apabila latar belakang suara banyak gangguan-gangguan, karena di sini suasana sore, jadi masih banyak anak-anak dan orang-orang dewasa sedang beraktivitas. Dasar-dasar proses pembekuan. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Joni Arif, ST, MT. Dan ini nama saya Bagus Prayoga, dan ini NIM saya. Pertama, apa itu pembekuan? Jadi, pembekuan adalah proses perubahan dari bentuk cair ke bentuk padat. Material yang mengalami pembentukan akan mengalami penurunan suhu dan kehilangan energi panas. Proses ini dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan teknologi. Pengertian pembekuan. Pembekuan adalah proses perubahan wujud dari suatu bahan dari bentuk cair ke bentuk padat karena adanya perubahan suhu. Proses ini sangat penting dalam material teknik karena memungkinkan pembuatan berbagai macam produk. Proses pembekuan dalam benda cor. Proses pembekuan dalam benda cor terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pencairan logam, pengisian cetakan, pembekuan,
dan pembukaan cetakan. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan benda cor yang berkualitas. Jika pada proses ini bertindak sembrono atau gerasak-gerusuk, akan menurunkan kualitas produk yang akan dibuat. Proses pembekuan dalam benda paduan. Proses pembekuan dalam benda paduan lebih kompleks dibandingkan dengan benda cor dan benda cetak. Proses ini melibatkan pengaturan suhu dan waktu yang sangat ketat untuk menghasilkan benda paduan yang berkualitas. Penggunaan pembekuan dalam industri. Pembekuan digunakan dalam berbagai macam industri. Di antaranya adalah industri otomotif, pesawat terbang, dan pembuatan alat-alat rumah tangga. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Pembekuan alami dan buatan. Pembekuan alami terjadi pada material seperti air dan magma yang membeku menjadi es dan batu. Sedangkan pembekuan buatan dilakukan pada material teknik seperti logam, keramik, dan plastik. Proses pembekuan buatan melibatkan pendinginan dan pengerasan material. Pembekuan keramik. Pembekuan keramik adalah proses pembekuan bahan keramik menjadi bentuk yang diinginkan melalui pembakaran pada suhu yang tinggi. Proses ini melibatkan pengeringan, pembentukan, dan pembakaran bahan keramik. Pembekuan keramik digunakan dalam pembuatan produk seperti piring, gelas, dan vas. Dan di tempat saya atau di Serang ini, pembuatan keramik yang paling terkenal yaitu gerabah seperti guci, piring, dan produk-produk sejenisnya. Selanjutnya, pembekuan pada plastik. Mohon maaf, ini karena saya sedikit kurang enak badan, jadi mungkin suaranya kurang jelas. Kita lanjutkan saja. Pembekuan plastik. Pembekuan plastik adalah proses pembentukan bahan plastik melalui bentuk yang diinginkan melalui pemanasan dan pengecoran pada cetakan. Proses ini melibatkan pemanasan bahan plastik. Proses ini melibatkan pemanasan bahan plastik hingga meleleh, pengecoran ke dalam cetakan, dan pendinginan hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Pembentukan plastik digunakan dalam pembuatan produk seperti mainan,
Proses ini melibatkan pemanasan bahan plastik hingga meleleh, pengecoran ke dalam cetakan, dan pendinginan hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Pembentukan plastik digunakan dalam pembuatan produk seperti mainan, botol, dan peralatan elektronik. Pembekuan pada beton. Beton juga mengalami proses pembekuan. Proses ini terjadi saat campuran beton yang masih basah didiamkan dan dibiarkan mengeras secara alami. Proses pembekuan beton sangat penting dalam konstruksi bangunan karena dapat menentukan kekuatan dan ketahanan beton terhadap beban. Diagram pembekuan. Diagram pembekuan adalah grafik yang menunjukkan perubahan suhu dan waktu dalam proses pembekuan. Diagram ini digunakan untuk memahami sifat material yang dibekukan seperti kekuatan, kekerasan, dan struktur kristal. Diagram pembekuan juga digunakan untuk mengoptimalkan proses pembekuan dalam material teknik. Kekuatan dan kekerasan material. Pembekuan dapat mempengaruhi kekuatan dan kekerasan material. Material yang dibekukan dengan cepat memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi daripada material yang dibekukan dengan lambat. Hal ini disebabkan karena pembekuan cepat mencegah pembentukan kristal yang besar dan meningkatkan kepadatan material. Aplikasi pembekuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembekuan digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan es, pembuatan coklat, dan pembuatan roti. Proses pembekuan juga digunakan dalam pembuatan produk-produk seperti kue, permen, dan es krim. Selain itu, pembekuan juga digunakan dalam proses pengolahan material. Pembekuan dalam ilmu pengetahuan. Pembekuan digunakan dalam ilmu pengetahuan seperti biologi dan kimia. Proses pembekuan digunakan untuk mengawetkan sampel biologi dan bahan kimia. Selain itu, pembekuan juga digunakan dalam penyimpanan sel-sel dan jaringan dalam penelitian biologi. Pengaruh suhu pada pembekuan. Suhu mempengaruhi proses pembekuan pada material teknik. Semakin rendah suhu, semakin cepat proses pembekuan terjadi. Namun, suhu yang terlalu rendah juga dapat mempengaruhi sifat mekanik dan sifat material. Oleh karena itu, suhu yang tepat harus dipilih. Agar material memiliki sifat yang optimal. Pengaruh kandungan air pada pembekuan. Kandungan air juga mempengaruhi proses pembekuan pada material teknik. Semakin tinggi kandungan air, semakin lambat proses pembekuan terjadi. Kandungan air yang tepat harus dipilih agar material memiliki sifat yang optimal. Jenis-jenis pembekuan. Terdapat dua jenis pembekuan pada material teknik, yaitu pembekuan homogen dan pembekuan heterogen. Pembekuan homogen
terjadi pada material yang homogen atau seragam, seperti air dan logam. Sedangkan pembekuan heterogen terjadi pada material yang heterogen atau tidak seragam, seperti beton. Penggunaan pendingin dalam pembekuan. Pendingin digunakan dalam proses pembekuan untuk menurunkan suhu material. Contoh pendingin yang digunakan adalah es batu, air dingin, dan nitrogen cair. Penggunaan pendingin yang tepat dapat mempercepat proses pembekuan dan menghasilkan material dengan sifat yang optimal. Mekanisme pembekuan. Pembekuan dalam material teknik dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu pendinginan, penguapan, atau tekanan. Proses pembekuan melalui pendinginan terjadi ketika suhu bahan turun di bawah titik beku. Pembekuan melalui penguapan terjadi ketika pelarut dalam bahan menguap sehingga bahan menjadi padat. Pembekuan melalui tekanan terjadi ketika bahan ditekan hingga menjadi padat. Penguapan. Penguapan adalah mekanisme pembekuan dalam material teknik, di mana pelarut dalam bahan menguap sehingga bahan menjadi padat. Proses ini terjadi ketika bahan dicampur dengan pelarut yang mudah menguap, seperti air atau alkohol. Ketika pelarut menguap, partikel-partikel dalam bahan saling berdekatan dan membentuk struktur kristal yang padat. Tekanan. Tekanan adalah mekanisme pembekuan dalam material teknik, di mana bahan ditekan hingga menjadi padat. Proses ini terjadi pada bahan yang dapat terkompresi seperti gas. Ketika gas ditekan, jarak antar partikel-partikel dalam gas menjadi lebih dekat sehingga partikel-partikel tersebut membentuk struktur kristal yang padat. Pembekuan bahan polimer. Pembekuan bahan polimer adalah aplikasi dan proses pembekuan dalam material teknik yang melibatkan pembentukan struktur kristal padat dari bahan polimer cair. Proses ini melibatkan mekanisme penguapan pelarut. Bahan polimer padat yang dihasilkan dari proses pembekuan ini memiliki sifat-sifat yang unik seperti kekuatan dan fleksibilitas. Contoh produk dengan proses pembekuan. Proses pembekuan dalam material teknik digunakan dalam berbagai produk seperti mesin-mesin, mobil, alat-alat elektronik, dan banyak lagi. Contoh produk yang dibuat melalui proses pembekuan adalah blok mesin mobil, pisau cukur, dan kabel listrik. Titik beku dan titik lebur. Titik beku adalah suhu di mana sebuah zat mulai membeku. Titik lebur adalah suhu di mana sebuah zat mulai meleleh. Titik beku dan titik lebur tergantung pada tekanan dan kandungan zat terlarut. Beberapa zat memiliki titik beku dan titik lebur yang sama, sedangkan yang lain memiliki perbedaan. Perubahan fase. Proses pembekuan adalah salah satu contoh perubahan fase. Perubahan fase terjadi ketika suhu atau tekanan berubah. Mengubah zat dari satu fase ke fase lain.
Ada 3 fase utama, yaitu padat, cair, dan gas. Proses pembekuan mengubah zat dari fase cair ke fase padat. Kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan struktur kristal dalam zat padat. Kristalisasi terjadi ketika partikel-partikel dalam zat padat tertata secara teratur. Kristalisasi dapat terjadi secara alami atau diinduksi oleh manusia dalam berbagai aplikasi, seperti dalam pembuatan gula kristal atau gula batu dan kristal logam. Nukleasi. Nukleasi adalah proses yang terjadi saat partikel-partikel dalam zat cair mulai membentuk inti kristal. Nukleasi dapat terjadi pada spontan atau diinduksi oleh manusia. Proses nukleasi sangat penting dalam pembekuan karena menentukan bagaimana kristal akan tumbuh. Pelelehan. Pelelehan adalah proses terbalik dari pembekuan. Pelelehan terjadi ketika suhu meningkat di atas titik lebur zat padat. Ketika zat padat meleleh, struktur kristalnya rusak dan partikel-partikelnya menjadi lebih acak. Pelelehan juga merupakan contoh perubahan fase. Prinsip pembekuan dalam material teknik. Prinsip pembekuan dalam material teknik. Pembekuan dalam material teknik melibatkan perubahan fase dari cair ke padat. Proses ini memungkinkan untuk meningkatkan kekerasan, ketangguhan, dan kekuatan pada material. Metode pendinginan dalam pembekuan. Metode pendinginan dalam pembekuan. Pendinginan dalam pembekuan dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti pendinginan udara, pendinginan air, atau bahkan menggunakan cairan pendingin khusus untuk mempercepat proses pembekuan, atau yang lebih dikenal dengan nitrogen cair. Faktor yang mempengaruhi proses pembekuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembekuan bahan ada 4, antara lain 1. Komposisi, 2. Material suhu pendingin, 3. Laju pendinginan, dan 4. Bentuk geometri material. Teknik pembekuan dalam pengolahan logam. Teknik pembekuan dalam pengolahan logam digunakan secara luas dalam pengolahan logam, seperti pembuatan cetakan logam, pengecoran, dan pengolahan logam lainnya. Ini memungkinkan untuk menghasilkan produk dengan presisi yang tinggi. Keuntungan dan kelemahan dari proses pembekuan. Proses pembekuan memiliki keuntungan seperti efisiensi waktu,
biaya yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menghasilkan bagian dengan dimensi yang presisi. Namun, proses ini juga memiliki kelemahan seperti risiko distorsi dan ketidakseragaman struktur material. Contoh produk yang dihasilkan melalui teknik pembekuan. Teknik pembekuan digunakan secara luas dalam berbagai industri. Contoh produk yang dihasilkan melalui teknik pembekuan antara lain komponen otomotif, peralatan elektronik, dan alat-alat rumah tangga. Kurva pembekuan. Kurva pembekuan adalah grafik yang menggambarkan perubahan suhu material dari waktu ke waktu selama proses pembekuan. Interpretasi kurva ini penting untuk mengoptimalkan proses pembekuan pada material. Biasa bisa dilihat seperti bentuk grafik atau tangga, bisa naik seperti ini, kadang turun juga, tergantung situasi yang terjadi pada saat pembekuan atau proses pembekuan. Kurva pembekuan tipikal. Pada pembekuan cepat, kristal es yang terbentuk berukuran lebih kecil, baik pada ruang antar sel maupun dalam sel. Akibatnya, kerusakan sel secara fisik lebih rendah dan tidak terbentuk gradien tekanan uap air, sehingga dehidrasi menjadi rendah. Selain itu, tekstur atau bahan pangan tetap tidak berubah. Akan tetapi, laju pembekuan yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan akibat jaringan pecah atau retak. Kurva pembekuan tipikal menunjukkan hubungan antara waktu dan suhu dalam proses pembekuan. Difusi atom. Difusi atom kurva pembekuan mencerminkan tingkat difusi atom ketika material mendingin. Seperti pada dua gambar di atas. Yang sebelah kiri ini sebelum difusi terjadi dan sebelah kanan sesudah difusi. Yang mana pada saat sebelum difusi kita sebut saja ini molekul A dan ini molekul B. Pada molekul A itu masih saling berdempetan atau saling menempel antara lain. Dan setelah proses difusi, molekul A menjadi bubar atau terpencar sehingga mengakibatkan molekulnya terjadi seperti ini, acak. Jenis-jenis struktur kristal. Yang pertama, kubik. Material yang mengalami pembekuan akan teratur susunan atomnya. Yang kedua, heksagonal. Material yang terbentuk dari kristal heksagonal sering digunakan dalam sistem kristalometri. Yang ketiga, monoklinik. Material yang terbentuk dari kristal monoklinik memiliki sifat yang unik.
Sorry. Oke, kita lanjut saja. Defek dan tahanan terhadap pembebasan panas. Yang pertama ada defek struktur. Defek struktur dalam material teknik dapat terjadi akibat proses pembekuan yang tidak sempurna. Yang kedua, tahanan terhadap pembebasan panas. Tahanan terhadap pembebasan panas meningkat pada material teknik pada saat memasuki tahap pembekuan. Contoh aplikasi proses pembekuan dalam material teknik. 1. Proses pembekuan pada es. Es yang dibekukan pada suhu yang benar menjadikan es lebih mudah dituangkan, berbentuk rapuh, dan tahan lama. Yang kedua, logam. Proses pembekuan digunakan dalam pembuatan alat-alat kimia, kendaraan, dan struktur bangunan. Yang ketiga, kristalisasi pada gula. Gula dilarutkan dalam air dan kemudian dibekukan dengan suhu yang tepat sehingga menghasilkan gula batu yang menggunakan sistem kristalisasi. Proses pengerjaan dingin pada logam atau cold working. Pengertian: pengerjaan dingin atau cold working pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Pada temperatur ini, deformasi akan menyebabkan benda kerja mengalami pengerasan tegang dan perubahan struktur butiran. Benda kerja yang menjadi lebih keras dan kuat dengan struktur yang mengandung sejumlah tegangan. Benda kerja kehilangan sebagian besar keuletannya sehingga menjadi getas atau tidak kokoh. Peningkatan kekuatan menyebabkan logam menjadi sulit dideformasi lebih lanjut. Dalam keadaan yang ekstrim, benda kerja menjadi tidak dapat dibentuk dan menjadi sangat rapuh atau getas. Jadi arti getas ini rapuh ya teman-teman, atau tidak kokoh. Peningkatan kekuatan pada pengerjaan dingin terkait dengan peningkatan kerapatan dislokasi pada logamnya. Semakin besar deformasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kerapatan dislokasinya dan semakin keras logam yang dihasilkan.
Agar benda kerja hasil dari pengeja agar benda kerja hasil dari agar benda kerja hasil dari pekerjaan dingin ini dapat dibentuk menjadi produk akhir, maka dilakukan proses perlakuan panas anil. Dengan melakukan proses anil, maka benda kerja hasil pengerjaan dingin dapat dibentuk sesuai dengan aplikasinya atau sesuai yang diinginkan. Keuletan benda kerja dapat hilang selama pengerjaan dingin dapat diperoleh kembali dengan proses anil. Namun demikian, peningkatan keuletan ini diikuti dengan menurunnya kekuatan dan kekerasan material dingin. Pengaruh pengerjaan dingin terhadap sifat mekanik bahan. Kekuatan benda kerja meningkat dengan meningkatnya tingkat atau persen pengerjaan dingin. Namun demikian, peningkatan ini diiringi dengan penurunan sifat keuletan benda kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa benda kerja akan menjadi lebih getas atau rapuh setelah proses pengerjaan dingin. Seperti pada gambar di samping, kekuatan akan meningkat seiring dengan persen pengerjaan dingin, dan di sini keuletan akan menurun sesuai dengan persen pengerjaan dingin. Jadi ada plus minusnya antara kekuatan dan keuletan saat proses pengerjaan dingin terjadi. Pengaruh pengerjaan dingin terhadap struktur mikro bahan logam. Di sini kita ambil contoh dari mikro baja karbon seri 1008 atau 1008. Perubahan struktur mikro baja karbon seri 1008. Butir-butir awal yang semula adalah ekuiaksial atau relatif bulat menjadi butir-butir yang memanjang atau pipih setelah dideformasi dengan tingkat reduksi 42% dan 64%. Semakin tinggi tingkat deformasinya, maka butir-butirnya akan menjadi semakin pipih. Seperti pada gambar di samping ini. Di sini awal dari mikro baja karbon seri 1008 awalnya masih berbentuk bulat, dan ketika direduksi 41%, bentuknya mulai memanjang, dan ketika direduksi menjadi 64%, bentuknya tambah panjang. Jadi ini awal, setelah direduksi 41% menjadi seperti ini, dan direduksi 64% menjadi seperti ini. Teknik pembentukan logam dengan sistem proses pengerjaan dingin.
Proses pengerjaan dingin dibagi menjadi 6, yaitu sharing, bending, drawing, compressing atau cold forging, squeezing atau pengecoran, dan high energy rate forming atau membentuk dengan energi tinggi. Yang pertama, sharing. Shearing? Shearing merupakan proses yang melibatkan plat untuk dipotong, dipon dengan tekanan atau menekan dengan menggunakan bilah pisau sehingga terbentuk ukuran dan bentuk yang diinginkan. Proses shearing tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain shearing, blanking, trimming, dan slitting, yang mana shearing merupakan proses memutuskan atau memotong sebuah plat hingga putus. Blanking merupakan proses blanking. Proses ini seringkali disebut juga dengan pon dengan menggunakan cetakan. Selanjutnya, trimming. Proses yang melibatkan pembentukan plat untuk membentuk lekukan tertentu dengan tekanan. Kemudian slitting. Pada proses slitting ini, pemotongan plat dari bentuk lembaran menjadi bentuk strip atau lebih kecil-kecil. Yang kedua, ada bending. Proses membentuk logam untuk membentuk lekukan tertentu sesuai dengan keperluan. Proses tersebut melibatkan V-bending dengan tujuan untuk membentuk sudut V. L-bending untuk membentuk tekukan dengan sudut 90 derajat atau bentuk L, atau juga bisa disebut siku. Kemudian U-bending untuk membentuk tekukan berbentuk U. Terakhir, proses embossing, membentuk huruf timbul atau bentuk timbul. Yang ketiga, ada drawing atau cold drawing. Cold drawing merupakan proses pembentukan dingin secara plastik dari metal sepanjang sumbunya. Proses ini dapat dibagi 5 kelompok besar, yaitu bar and tube drawing, wire drawing, stretch forming, deep drawing, dan forming with rubber. Bar and tube drawing. Bar drawing adalah pengecilan penampang melintang dan memanjang batang
dan pemanjangan batang dengan konsekuensinya timbul strain. Hardening pada umumnya, proses ini dilakukan secara bertahap. Proses bar drawing ini biasanya diikuti dengan proses annealing jika reduksi penampangnya melebihi 30-50%. Proses tube drawing digunakan untuk membuat pipa tanpa sambungan. Bahan dasar yang digunakan berbentuk pipa, sehingga kualitas pipa yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus, berdinding tipis, dan keakuratannya tinggi serta kekuatannya naik. Wire drawing prinsipnya sama dengan bar drawing, hanya saja diameternya lebih kecil dan dikerjakan secara kontinu melalui beberapa D. Jika diperlukan kawat yang lunak, annealing dilakukan di dalam dapur dengan mengontrol temperaturnya setelah proses drawing terakhir. Pada proses penarikan kontinu, kawat ditarik melalui beberapa D dan roll penarik yang disusun seri. Stretch forming. Pada proses ini, D atau form block hanya dikenai tegangan kompresi. Benda kerja yang diikat dengan grip akan ditarik ke arah horizontal. D umumnya terbuat atau dapat dibuat dari kayu atau plastik. Stretch forming merupakan proses yang dikembangkan dari aerospace dalam pembuatan penampang yang lebar dari sheet dan ditarik untuk membentuk lekungan penampang. Deep drawing. Proses ini ditujukan untuk membuat tangki dengan berbagai bentuk, di mana kedalamannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran diameternya. Dan di samping itu dikenal juga istilah shallow drawing. Forming with rubber. Pada proses ini, karet dipakai sebagai penekan, ditujukan untuk mengeliminir salah satu D atas atau bawah. Proses grain forming didasarkan pada kenyataan bahwa sifat konsisten dari karet dapat mentransfer seluruh tekanan yang diberikannya secara uniform ke segala arah. Proses bulging didasarkan bahwa fluida atau karet dimanfaatkan untuk memindahkan tekanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bahan baku ke arah luar sehingga menempel pada D. Yang keempat, ada compressing atau cold forging. Proses pembuatan kawat merupakan salah satu cara yang menggunakan cara ini. Selain dilakukan dengan suhu panas, ekstrusi juga dapat dilakukan pada kondisi logam dalam keadaan dingin. Contoh proses compressing adalah pada proses pembuatan pipa dan koil.
Teknik pembentukan logam dengan sistem proses pengerjaan dingin, compressing, melibatkan penggunaan mesin dengan tonase yang sangat besar untuk dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Yang kelima, ada squeezing atau pengecoran. Sebagian besar dari proses ini identik dengan pengerjaan panas. Alasan utama dalam pembentukan dingin adalah keakuratan dimensi dan peningkatan permukaan akhir. Yang 6, ada high energy red forming. Proses pembentukan logam secara plastis dengan menggunakan energi yang sangat tinggi dalam interval yang singkat. Seringkali high energy red forming disingkat dengan HERF. Keuntungan menggunakan proses pembentukan dingin pada pembuatan logam. Tidak memerlukan pemanas. 2. Hasil permukaan akhir lebih baik. 3. Kontrol dimensi baik. 4. Kontaminasi dapat dikurangi. 5. Sifat strength, fatigue, dan wear meningkat. Kerugian menggunakan proses pembentukan dingin pada pembuatan logam. Ada 5. 1. Gaya tekan yang dibutuhkan lebih besar. 2. Peralatan mesin berat. 3. Sifat ductility menurun. 4. Permukaan logam harus bersih. 5. Tegangan sisa yang tidak diinginkan terjadi. Jadi cukup sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.